Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita muliakan dan kita hormati lebih khusus kepada pejuang devisa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah berkahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, hajatnya dikabulkan oleh Allah, rumah tangganya sakinah mawaddah, diberikan keturunan nasa-nasa. Ya Rabbal Alhamdulillah, fahamdan li Rabbil hassana bi Muhammadin wa anzalna min dhulmati jahli wa dayyajin ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamid ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'atihil mukhtari man da'ana ilayhi bi'idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alayka Allahu bari'uka alladzi bika ya mushaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di siang menjelang sore yang penuh dalam keberkahan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Ya insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Kita juga minta kepada Allah apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah. Amin ya Rabbal. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Selain syukur yang kita panjatkan, lalu salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keuntungan sedikit pun jika seseorang diberikan satu kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menjadi satu keuntungan kebaikan untuk orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, barang siapa yang memberikan kebaikan kepada orang lain, maka Allah yang akan membalas kebaikan tersebut. Amin. Hari ini kita telah berbuat baik dan insya Allah kebaikan ini dibalas oleh Allah. Amin. Tadi kita awal di season pertama tadi saya ngebahas tentang syukur, iman dan takwa. Yang season kedua ini saya ingin bahas hati-hati memilih kawan. Banyak korban kayak. Betul ya? Setuju nggak? Setuju, mantap, Kalau mantap. setuju saya lanjut, kalau nggak setuju saya tutup doa. Yang namanya pertemanan, Nabi Muhammad SAW di dalam kehidupan Nabi SAW berkawan dengan siapapun dia, baik dia beriman maupun belum beriman kepada Allah, semua dijadikan kawan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada satu kisah tentang satu sahabat Nabi, kawan Nabi, dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW.
ada yang bernama Sayyidina Nu'aiman. Sayyidina Nu'aiman ini sahabat Rasulullah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bukan karena ibadah, bukan. Tapi Nu'aiman ini cuman hanya selalu membuat senang hati Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Nu'aiman kalau ketemu sama Nabi, dia tahu khamar itu Arab haram. Tahu Nu'aiman. Bukan beliau nggak tahu, tahu. Tapi setiap mau ketemu Nabi, dia minum dulu. Dia minum dulu. Kalau kita bilang menantangin Nabi namanya. Dia minum dulu. Setelah sudah agak mabuk, baru ketemu sama Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Nasihat. Nasihat yang pertama dari Nabi, wahai Nu'aiman, jangan minum minuman keras lagi ya. Nabi ngasih nasihat. Jawaban Nu'aiman, baik, siap ya Rasulullah. Besok ketemu lagi, mabuk lagi. Nu'aiman, jangan mabuk lagi ya. Baik ya Rasulullah, siap, saya gak akan mabuk. Ketiga hari datang lagi. Besoknya datang lagi, dia bilang, dia Nu'aiman masih mabuk. Di sini Nu'aiman ada namanya Nu'aiman. Nu'aiman masih mabuk? Enggak ya Rasulullah. Tapi ini kecium baunya kau habis minum minuman yang haram. Maafkan saya ya Rasulullah. Saya berbuat seperti ini, saya ingin ditegur menerus oleh kamu. Apa jawaban Nabi? Wahai sahabatku, jika masih ngelihat Nu'aiman mabuk, tolong dicambuk. Ada ulama yang mengatakan juga, ada riwayat ini, jika ngelihat Nu'aiman masih mabuk, bunuh Nu'aiman gak apa-apa. Jadi mulai dari situ Nu'aiman kapok. Itu cara sahabat Nabi ingin mencari satu perhatian dari Nabi Muhammad SAW. Mereka gampang, kenapa? Karena melihat Nabi Muhammad SAW. Karena melihat secara langsung, zahir dilihat, antara batin ketemu batin, berjumpa dengan Rasulullah. Ada lagi yang lebih parah. Nu'aiman lewat. Ada tamu Rasulullah dari Romawi. Tamu Rasulullah dari Romawi ini bawa untanya keker-keker, gagah-gagah. Tahu keker ya? Gagah banget kayak saya. Kata mama saya. Yang ngejaga unta panglima Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kenapa Sayyidina Ali dikatakan karamallahu wajhah, wajah yang dimuliakan oleh Allah? Karena beliau Sayyidina Ali tidak pernah memandang kemaluannya sendiri. Mukanya dijaga, matanya dijaga, nggak pernah melihat kemaluan sendiri. Kalau kita kan beda. Maaf, saya nggak bukan ngomong kotor. Kita buang kotoran aja masih nengok. Jadi kalau ada orang yang tanya, Bin, tanda-tanda ikhlas bagaimana sih untuk jadi orang ikhlas? Saya jawab, nggak pakai dalil. Kalau buang air besar, buang air kecil, udah nggak nengok, itu tanda-tanda orang ikhlas. Saya lagi bingung kok manusia segala kotoran udah dibuang masih ditengok. Apa mungkin nggak ikhlas? Apa harus dikumpulin lagi? Tadi saya keluar duit hampir $200 Habib. Jadi kalau saya keluarin mau bahagia Sayyidina Ali yang ngejaga unta, sahabat Nabi yang dari Romawi ini, dua panglima tertinggi dan yang paling ditakuti, Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Yang namanya Nu'aiman lagi lewat. Nu'aiman lewat, Sayyidina Umar negur. Wahai Nu'aiman, lihat nih. Lihat coba. Ada apa? Unta cakep banget katanya. Sayyidina Ali jawab, ini kalau dijadiin daging guling, nikmat pasti katanya. Mau, kata Sayyidina Nu'aiman. Dua-duanya tertawa. Tidak lama Rasulullah panggil dari dalam, Ali, Umar. Baik ya Rasulullah. Karena sahabat Nabi kalau udah mendengar suara Nabi langsung sigap,
berdiri, datang, sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati. Beliau masuk karena dipanggil Nabi. Begitu keluar ngelihat ini unta sama kepalanya udah pisah. Nuaiman bilang, ya Umar, ya Ali, aku sudah selesaikan, engkau tinggal pesiani, katanya. Mau disate silakan, mau dibakar silakan, mau dijadiin daging guling silakan. Ini dua-duanya deg-degan ini. Ini unta-unta tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Nuaiman buru-buru kabur karena tahu ini unta-unta saudara Nabi dari Romawi, dan dia ingin memeluk agama Islam. Melihat keadaan ini agak goyang iman orang Romawi. Kenapa? Ya Allah, saya nggak ada, unta saya aja dibunuh. Ini gimana nabinya nggak ada, saya yang dibunuh. Akhirnya ini Nuaiman tahu ini adalah kendaraan sahabat Nabi dari Romawi. Kabur Nuaiman sampai ke ujung perbatasan Madinah. Madinah Munawwarah perbatasan. Ketemu sahabat Ahlul Badar. Persis lagi ngegali sumur. Ini dia begitu lewat, Nuaiman ditanya, wahai Nuaiman, jauh bener mainnya. Kenapa jauh-jauh? Wahai sahabatku, aku dikejar oleh 3 penjahat. Kata Nuaiman, tolong, saya butuh tempat untuk berlindung. Boleh nggak saya masuk ke dalam lubang sumur ini? Silakan. Tapi tolong, siapapun yang bertanya cari saya, bilang nggak ada. Bilang nggak tahu. Sekalipun Rasulullah. Dia bilang, sahabat yang ada di ujung Madinah cuman bisa bilang, mana mungkin Rasulullah sampai ke ujung sini, mau ngapain? Dia jawab, ya, saya akan jaga amanah. Wa subhanallah, Nuaiman masuk ke dalam sumur. Ditutup sumurnya. Subhanallah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kudanya mencari Nuaiman. Karena Rasulullah tanya, siapa yang bikin unta jadi begini? Siapa yang dikatakan? Dua-duanya jawab dengan serentak, Nuaiman ya Rasulullah. Cari Nuaiman, cari Rasulullah. Sampai ke perbatasan Madinah, tiba-tiba sahabat Ahlul Badar ini, dia mengatakan, ya Rasulullah, ada apa? Kenapa engkau sampai jauh-jauh ke sini? Saya sedang mencari Nuaiman. Mulai tertekan ini sahabat Badar. Karena amanah sudah dipegang. Adakah kau melihat Nuaiman, wahai sahabat? Kata Rasulullah. Dia bilang, ada. Saya nggak jaga amanah. Soalnya bilang, sekalipun Rasulullah yang tanya, dia nggak berani jawab. Dengan jawaban sahabat Badar ini, Allah kasih kecerdasan. Ya Rasulullah, mata ini tidak melihat sesungguhnya di mana Nuaiman. Tapi tangannya begini. Tangannya muncul ke dalam sumur. Begitu dibuka, Nuaiman keluar. Kenapa engkau hianat kepadaku? Tanya Rasulullah, apakah aku menjawab engkau ada di dalam sumur? Apa manfaat? Sahabat Rasulullah, apapun kejadiannya, amanah dipegang, dijaga betul-betul. Dan Nuaiman dihukum oleh Rasulullah suruh mencari unta lebih baik 10 kali dari unta yang dipotong. Sahabat Nabi masih tetap dapat hukuman dari Rasulullah walaupun dia membahagiakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa menyenangkan hati mukmin lainnya, maka Allah akan memberikan 60 kebaikan, bahkan lebih baik daripada ibadah 60 tahun lamanya. Jadi bersahabat harus sering nyenengin, jangan ngegedekin. Nanya kabar, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bu, sehat, alhamdulillah. Ada uang 100? Dia silaturahim, dia putus. Jadi nanya kabar cuma mau ada perut. Biarnya putus silaturahmi, coba pinjam 100. Iya. Kadang manusia udah dikasih berteman, tapi temannya juga nggak tahu diri. Kadang
berteman ini susah ngejaga hati. Makanya Nabi SAW mengajarkan kita di dalam berdoa, di dalam sujud terakhir kita, ya mugallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang maha pembulak balik hati, tetapkan hati kami dalam agamamu. Apa manfaatnya? Jika seseorang di hatinya penuh dalam agama, maka satu sama lain akan menjaga hati satu sama lainnya. Insya Allah. Ini masih panjang nih ceritanya Nuaiman, masih penuh lagi. Masih mau dilanjutin? Dan Nuaiman tanggung jawab ganti untanya. Tidak berapa lama Sayyidina Abu Bakar ingin berdagang ke negeri Syam. Berdagang ke negeri Syam. Beliau bilang sama Nuaiman, Nuaiman ikut saya dagang yuk. Kata Sayyidina Abu Bakar, oh saya nggak berani wahai Sayyidina Abu Bakar. Engkau izin dulu kepada Nabi. Soalnya Nabi ini tahu betul, sahabat tahu kalau Nuaiman ini selalu harus ada dekat Nabi. Kenapa? Saking cintanya Rasulullah dengan Nuaiman, dengan tingkah laku kekonyolannya. Saya nggak tahu kalau ibu-ibu di sini konyol satu sama lain bisa dicekek kali. Dan di situ Nuaiman, lalu beliau mengatakan, Sayyidina Abu Bakar izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ingin membawa Nuaiman berdagang, boleh? Dan Nabi saking cintanya nanya, berapa lama? Tanya, ini mertua loh yang mau ngajak. Mertua yang ngajak Nuaiman masih ditanya sama Nabi, berapa lama? Kurang lebih 3 bulan. Boleh, jangan lebih dari 3 bulan. Soalnya saya butuh Nuaiman. Coba lihat ya, orang kalau udah dicintai Nabi, gak bakal bisa dijauhin sama Nabi. Ya Nuaiman, udah diizinin. Boleh. Ya akhir berangkat akhirnya ke negeri Syam. Sayyidina Nuaiman bukan berdua aja dengan Sayyidina Abu Bakar, ada sahabat yang lain, ada kawan-kawan yang lain. Salah satu sahabatnya, kalau nggak salah yang saya dengar ini Mikdad, kalau nggak salah, mungkin ada sahabat nama lain. Mikdad ini tugasnya menjaga makanan, ngejaga makanan. Dia bilang, Sayyidina Abu Bakar bilang, wahai Mikdad, jaga nih makanan. Kalau sampai ini makanan, gak boleh ada yang makan kecuali kita makan semua sama-sama. Baik, wahai Sayyidina Abu Bakar, karena bosnya kan, karena sahabatnya, karena yang dagang ini Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tatkala di saat itu Sayyidina Nuaiman pulang lapar, ketemu Mikdad. Wahai Mikdad, minta roti 1. Gak boleh, ntar kita mesti makan sama-sama. Saya lapar, nggak bisa, tunggu Sayyidina Abu Bakar. Bener nggak mau ngasih roti? Bener, saya nggak bakal kasih, karena ini amanah. Baik, Nuaiman berangkat ke pasar, ada lelang budak, penjualan budak. Panggungnya ada juga. Orang pada jual itu ada yang 400 dirham, ada yang 2000 dirham. Ini banyak dan harganya tinggi-tinggi. Ini Nuaiman naik, saya ingin menjual budak. Saya ingin jual budak. Berapa? Nggak banyak. Berapa banyak? Seberapa mahal? 40 dirham. Yang mana? Itu orangnya. Yang jaga makanan. Dia lagi jaga roti. Dan ini orang ada kekurangannya. Kalau ditarik di bawah pasti dia sebut, maaf saya bukan budak, saya hamba merdeka. Oh ya, dibayar 40 dirham, diambil uangnya, jalan Nuaiman, beli makan, beli oleh-oleh. Ini Mikdad ditarik sama yang beli. Maaf, saya bukan budak, saya hamba merdeka. Saya sudah tahu kekuranganmu. Saya tahu kekurangannya, jadi gak usah dijelasin, saya udah paham. Sayyidina Abu Bakar melihat, bertanya, hei, mau dibawa kemana Mikdad? Saya sudah beli, ini budak saya. Ini bukan budak, ini hamba merdeka. Oh, kau sama dengan dia. Berapa dijualnya? 40 dirham. Saya bayar 100 kali lipat, 400 dirham dibayar oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Buat tembus siapa? Tembus Mikdad. Gara-gara begitu nyampe sampai ke rumah, yang lain nggak pada makan, nungguin Nuaiman. Dari mana? Habis jajan katanya. Itu apa? Ini oleh-oleh. Buat siapa? Buat Rasulullah. Kenapa kau jual Mikdad? Tadi saya minta roti, gak dikasih. Saya lapar, saya jual, saya cari duit buat makan.
Itu akhirnya Sayyidina Abu Bakar nggak jadi marah, Sayyidina Abu Bakar ketawa. Dan begitu sampai ke hadapan Rasulullah, ini oleh-oleh dibawa. Wahai Rasulullah, aku belikan kau oleh-oleh. Katanya, tidak minta. Dari Sayyidina Nuaiman. Begitu ditaruh, dikasih ke Rasulullah. Alhamdulillah, makasih wahai Nuaiman. Iya ya Rasulullah, ini hasil penjualan Mikdad. Dan Rasulullah setiap kali ketemu siapapun dan ceritakan masalah ini. Dan saat cerita ini disampaikan kepada orang lain, Rasulullah tertawa. Disinilah seseorang jika sudah dicintai oleh Rasulullah, maka tidak ada tempat di lain hati kecuali ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Habib, manfaatnya apa sih kita mengenal dan bersahabat dengan Rasulullah? Saat itu Rasulullah terlihat oleh mata kita, tapi saat ini kita tidak melihat bagaimana Rasulullah. Bagaimana kami bisa ada di dalam hatinya Nabi? Maaf, perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Begitu sampai ke Sidratil Muntaha, Rasulullah berjumpa dengan Allah yang sebelumnya digandeng oleh malaikat Jibril alaihissalatu wassalam. Betul apa? Saat di perjalanan Rasulullah dijemput di dunia, di bumi bersama malaikat Jibril dan Buraknya, betul? Begitu sampai di atas ingin berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril nggak ikut masuk. Malaikat Jibril nggak berani ikut masuk sampai dikatakan, wahai sahabatku Jibril, di bumi engkau menemaniku. Begitu sampai aku ingin berjumpa dengan Allah, engkau ingin meninggalkanku, katanya Rasulullah. Wahai Rasulullah, engkau adalah manusia yang mulia. Engkau adalah Rasulullah. Engkau adalah yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Engkau dicintai oleh Allah. Tapi aku, Jibril, bukankah engkau diciptakan dari cahaya? Iya. Lalu bagaimana mungkin engkau tidak bisa berjumpa dengan Allah? Jika satu langkah kakiku masuk, maka akan hancur tubuhku ya Rasulullah. Maka Rasulullah jalan berjumpa dengan Allah hijab demi hijab. Di dalam riwayat 70.000 hijab Allah dibuka satu persatu sampai Nabi berjumpa dengan Allah. Malaikat Jibril melihat Nabi geleng-geleng. Kalau boleh dibilang, lihat Nabi ini agak cemburu. Apa yang dibuat cemburu oleh Nabi? Karena Nabi berjumpa dengan Allah? Enggak. Cemburu dengan sendalnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Sendalnya Nabi berjumpa dengan Allah secara langsung tanpa terbakar. Saya punya kesimpulan, sandalnya Nabi tertempel di jasad Nabi, tidak terbakar berjumpa dengan Allah. Bagaimana kita yang tertempel di dalam hati Nabi Muhammad SAW? Saya harapan nama kita semua ada di dalam hati Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kita setiap berdoa, kita salawat kepada Nabi. Dan Nabi setiap berdoa tidak ada kata lain kecuali, ya Allah ampuni dosa umat Muhammad. Kita sering dengar kalau dibaca, Allahumma fir umat Muhammad. Ya Allah ampuni dosa umat Muhammad. Kenapa? Ini adalah manfaat. Hari ini semua yang ada di sini adalah berteman, berkawan. Jadikan kawan atau sahabat yang bisa membawa kita sampai ke dalam surga ya Allah. Hati-hati di dalam berkawan. Tidak semudah seseorang berkawan dengan orang lain kecuali orang tersebut perkawanan, pertemanan karena cintanya kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Cari teman yang bikin makin dekat kita kepada Allah. Cari sahabat yang bikin kita makin taat ibadah kepada Allah. Contoh, salah satu sahabat Nabi yang mendapatkan cinta langsung dari Rasulullah, ada salah satunya Sayyidina Mu'adz ibn Jabal. Sayyidina Mu'adz sedang berjalan dengan Rasulullah di atas kuda. Ada yang bilang kuda, ada yang mengatakan unta. Saat dimana Sayyidina Mu'adz berada di atas unta atau kuda tersebut, Rasulullah duduk di belakang, Sayyidina Mu'adz duduk di depan. Lalu saat dimana di perjalanan Rasulullah memanggil, ya Mu'adz. Mu'adz nggak berani untuk nengok. Kenapa? Takut tergeser badan Nabi jatuh. Panggilan kedua, ya Mu'adz. Dijawab oleh Sayyidina Mu'adz, lebih ya Rasulullah, dengan menoleh tanpa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Dipanggil yang ketiga, ya Mu'adz, lebih ya Rasulullah, dengan memalingkan wajah kepada Rasulullah dan badan menghadap Rasulullah. Lalu beliau mengatakan dengan senyuman Rasulullah, ya Mu'adz, ana uhibbu.
Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu. Bisa kebayang bahagianya kayak gimana seorang sahabat mendapatkan cinta dari sahabatnya Sayyidina Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, ya Rasulullah, aku bahagia dan aku gembira di mana engkau mengatakan engkau cinta kepadaku. Wa ana uhibbuk ya Rasulullah. Saya juga cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka jika engkau ingin mendapatkan cintaku, jangan pernah meninggalkan Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hafal nggak? Hafal nggak? Saya baca, ikutin ya. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini dibaca setiap selesai sholat. Kenapa? Karena ini yang akan mendekatkan kita makin syukur, makin terus mengingat Allah, dan kita akan mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Persahabatan itu yang membuat dekat antara kita dengan Rasulullah. Yang pertama, ada seorang mukmin bisa memberikan syafaat kepada mukmin lain. Apa yang dikatakan? Yang pertama, Allahumma, ibu semua masuk surganya duluan. Duh, kan saya ditinggal, amin. Ibu masuk duluan, saya belakangan. Amin. Masih amin? Amin. Kalau bareng kan sirat dikit jalanannya. Allahumma, saya jalan melintasi sirat. Ibu udah ada di gerbang surga. Masya Allah, amin. Begitu saya melintasi sirat, malaikat sliding tackle saya. Saya disengkat masuk ke dalam neraka. Lu bilang amin, gue tabuk. Amin tidak? Orang susah senang banget. Begitu saya masuk ke dalam neraka, ibu teriak, ya Allah, saya kenal ini orang. Yang baru kau lemparkan, saya mengenal. Ini bukannya Rifki. Ini yang waktu kemarin ceramah di Hong Kong. Ya. Saya ada satu ilmu dan saya mengamalkan. Apa ilmu yang diamalkan? Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini ilmu yang saya selalu jalankan, dan ini adalah amanah. Dan di mana ilmu ini? Dari Rasulullah SAW. Apa yang kau inginkan? Wahai Allah, bawa Rifki, angkat Rifki, masukkan Rifki ke dalam syurgamu ya. Itu baru amin. Begitu dinaikkan masuk ke dalam surga, ibu bilang, Bib, Habib yang di Hong Kong? Iya. Waktu itu datang, iya. Saya Bib, ini siapa ya? Bukan teman sekarang begitu nggak? Ya. Tapi nggak pernah diingat kan? Saya diingat yang gampang, yang enak, yang senang, nggak pernah diingat. Ada yang begitu ada? Uangnya teka. Kadang sahabat itu bisa memberikan satu manfaat buat kita. Tisu, ada tisu. Nah, ini tisu warnanya apa? Putih. Tunjuk pulpen. Pulpen apa pensil? Nungguin ya? Warnanya apa? Putih. Sekarang kelihatan? Enggak. Kelihatan nggak putihnya? Enggak. Yang kelihatan apa? Putihnya. Yang kecilnya kelihatan? Sama sekali. Kelihatan nggak? Matanya kali udah pernah banyak.
Season kedua lebih emosi dari season. Saya tanya dulu yang sini yang deketan, yang jauh percuma. Warna tisu warna apa? Ada warna lain? Besar apa kecil? Lebih banyak putih atau lain? Yang depan? Yang belakang nggak usah. Tisu warnanya apa? Ada warna lain nggak? Warnanya apa? Kelihatan? Kecil atau besar? Yang kiri? Tisu warnanya? Ada warna lain? Besar apa kecil? Kelihatan? Berarti sepakat orang yang ada di sini lebih pantas melihat yang kecil daripada yang besar. Betul tak? Berarti yang sekecil ini menutupi yang putih. Yang kecil ini benar tertuju mata kepada sesuatu keburukan orang lain. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan di dalam salah satu syairnya, beliau mengatakan ada satu sahabat atau murid Imam Syafi'i memanggil atau mengatakan, wahai Imam, ada dua orang, yang satu orang ibadah tapi kelakuannya nggak baik. Ada orang yang baik, kelakuannya baik tapi nggak ibadah. Di antara kedua mana yang baik? Hah? Keduanya baik. Yang gini? Keduanya baik. Yang gini? Yang nggak ibadah tapi baik. Yang ibadah tapi Tidak baik. makanya yang ditanya Imam Syafi'i bukan ibu. Kalau ibu yang ditanya fatwanya lain. Dan semua bisa berantakan. Tapi Imam Syafi'i mengatakan dua-duanya baik. Apa yang membuat dua-duanya baik? Yang orang ahli ibadah belum berkelakuan baik, mudah-mudahan karena ibadahnya menjadi orang yang berkelakuan baik. Amin. Orang yang berkelakuan baik tapi belum ibadah, mudah-mudahan karena kelakuan baiknya menjadi orang yang ahli. Bagus apa enggak? Bagus. Yang bahaya yang ketiga, kata Imam Syafi'i. Apa yang ketiga? Orang pertanyaannya dua. Yang ketiga apa? Orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Maka dari itu hati-hati dalam berteman. Jangan memandang keburukan, lihat setiap kebaikannya, balaslah dengan setiap kebaikan. Keburukan yang diberikan jangan pernah dikembalikan di dalam keburukan, tapi melainkan kebaikan agar dia mendapatkan hidayah menjadi orang yang lebih baik. Sampai Nabi SAW di dalam Al-Quran pun Allah menyatakan ku anfusakum wa ahlikum. Apa manfaatnya? Jaga saudara-saudara kita, keluarga kita. Semua yang hadir di sini adalah satu keluarga. Yang ada di sini semua satu di dalam naungan Allah dan Nabi Muhammad SAW. Kita semua ini keluarga. Jaga keluarga kita, jaga yang ada di dekat kita agar jauh dari api neraka. Ajak mereka di dalam setiap kebaikan, jauhin dari segala keburukan. Inilah sahabat yang menjadikan sahabat yang lebih bermanfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati oleh Allah, amin. Setiap manusia yang diinginkan adalah kebaikan. Saya ngasih amalan buat menjadi orang baik, mau? Mau. Tapi nggak gratis. Mahal. Pasti nggak bakal mampu. Insya Allah. 100 lagi. Mau tahu bayarannya? Pinjam dulu 100. Mau tahu bayarannya? Saya nggak butuh duit. Alhamdulillah kalau duit mah kurang. Saya minta bayarannya mahal, bukan berupa nominal uang,
Tapi saya minta tolong doakan saya setiap sholat. Insya Allah. Doanya apa? Semoga Habib dikasih sehat afiat. Amin. Angkat penyakitnya. Amin. Saya baca, ikutin. Dan ini viral kok di TikTok. Viral sekali. Saya kasih amalan, ikutin ya. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi. Waftah minal khairi. Kulla mughlaq. Kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi. Waftah minal khairi. Kulla mughlaq. Kulla mughlaq. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Waftah minal khairi. Waftah minal khairi. Kulla mughlaq. Kulla mughlaq. Salawat ini membuka setiap bentuk kebaikan. Rezekinya baik, Amin. pertemanannya, keluarganya, rumah tangganya, semua pintu kebaikan akan dibuka oleh Allah berkat salawat ini. Amin ya Rabbal. Habib dibacanya kapan? Habis asar 10 kali, habis subuh 10 kali. Insya Allah sebagaimana kami diijazahkan oleh guru-guru kami, maka salawat ini kami ijazahkan pula kepada antum semua. Dan ini kebaikannya betul-betul nyata. Dan Allah dekatin kita teman-teman yang baik. Bu, pengen jadi orang baik, jangan tunggu didatengin orang baik, tapi kita dulu yang berbuat baik kepada orang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang lain, Allah akan kirimkan mereka orang-orang yang baik kepada kita. Kadang kan kalau teman kita lagi punya duit, oh di mana? Kita nongkrong di mana hari ini? Begitu nggak punya duit, boro-boro nanya kabar ke apa ke? Ada yang begitu ada? Mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Amin. Sama Madinah nih. Ya begitu kalau lagi banyak duit, wah bodo amat Habib mah kemana, kita mau kemana. Apalagi urusan kalau udah murid ketemu sama guru, bab makan, gak bakal kita ditawari. Buat makan dia duluan, begitu datang lagi ngapain? Makan nih, maaf lapar. Habib gak dibeliin, ntar aja tunggu Habib bangun, katanya gitu. Ini Nuaiman buat saya. Kira-kira kalau punya teman baik senang apa? Senang. Kira-kira persahabatannya baik senang apa? Senang. Disitulah Allah akan jaga kita selalu. Yang namanya kebaikan wajib dibalas dengan kebaikan. Keburukan dibalas dengan kebaikan. Tetap dengan kebaikan. Jangan dibalas dengan keburukan. Lihat Nabi Muhammad SAW. Mereka memeluk agama Islam karena keburukan mereka, Nabi balas dengan kebaikan. Ada satu sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu warḍahu. Tatkala Rasulullah wafat, tanya Siti Aisyah, ya Aisyah, ada nggak yang setiap hari Nabi kerjakan yang aku nggak tahu? Ada, wahai ayahku. Apa? Rasulullah biasanya tiap pagi ngasih makan orang buta kafir Yahudi. Orang kafir Yahudi tiap pagi dikasih makan sama Nabi. Udah tua, umur 80 lebih. Begitu Sayyidina Abu Bakar bawa roti, bawa manisan, beliau ketemu sama satu orang pengemis buta ini lagi ngeluh. Wahai anak muda, kemana? Gak pernah lagi ketemu. Wahai anak muda, saya sudah 3 hari tidak makan. Kemana engkau wahai pemuda? Lalu Sayyidina Abu Bakar datang, lalu menjawab, aku datang wahai orang tua. Lalu disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai pemuda, apakah engkau telah berjumpa dengan Muhammad? Apakah engkau telah ikut dengan Muhammad? Sehingga dirimu ini saat ini telah lama 3 hari tidak pernah berjumpa denganku. Lalu Sayyidina Abu Bakar menanya lagi, ada apa
berjumpa dengan Muhammad. Lalu si orang tua Yahudi ini, dia saat diberikan makan, dia marah. Engkau bukan pemuda yang selalu memberikan aku makan. Sesungguhnya engkau adalah Muhammad, dan aku yakin engkau adalah Muhammad. Lalu Sayyidina Abu Bakar dengar Rasulullah dihina, makin marah. Ambil roti, makin dijejelin mulutnya. Sayyidina Abu Bakar paling gak bisa kalau mendengar Rasulullah dihina. Paling gak bisa Sayyidina Abu Bakar. Begitu lagi dijejelin mulutnya, betul engkau adalah Muhammad. Wahai kakek tua, ketahuilah, Muhammad yang kau katai, yang kau hinakan, yang kau caci maki, baru 3 hari yang lalu telah dipanggil oleh Allah dan kembali pulang ke hadapan Allah. Lalu engkau siapa? Aku Abu Bakar, sahabat Rasulullah yang biasa memberikan makan kepadamu. Apa jawaban orang Yahudi ini? Tahukah engkau apa yang aku membuat aku rindu kepadanya? Maka di hari ini saksikan wahai Abu Bakar, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, bahwa Muhammad adalah betul utusan Allah. Dengan tingkah lakunya Nabi, dia memeluk agama Islam. Lalu Sayyidina Abu Bakar bertanya, wahai sahabatku, wahai orang tua, apa yang membuatmu sampai engkau tahu betul dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Apa jawabannya? Dia tidak akan memberikan aku makan kecuali makanannya dikunyahin dulu. Makannya nih, rotinya memanisan dikunyahin dulu, udah lembek baru dimakan, baru disuapin oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ini orang tua nggak susah-susah ngunyah, tinggal telan. Ibu mau dikunyahin? Apa mau di blenderin? Ya udah, Nabi sama kita ya beda, kunyahan Nabi sama kita ya beda. Orang kunyahan Nabi mah direbut. Kalau kita dikunyahin mana ya jijik banget. Berteman maaf tadi urusan kita. Betul nggak? Ada lagi, ada nenek-nenek tua. Setiap pagi ngeludahin Nabi, tiap pagi kerjaan ngeludahin Nabi. Nggak ada kerjaan lain kecuali ngeludahin Nabi. Mudah-mudahan di sini nggak ada pekerjaan yang seperti itu. Rasulullah setiap keluar dari rumah, lewat rumah nenek tua tersebut. Ini nenek nyapu di depan rumahnya, ngedeketin Nabi. Begitu udah dekat, diludahin. Nabi sapu wajahnya dengan mengucapkan Barikillah fiik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada. Tiap diludahin, dikasih senyuman balik sama Nabi, malah didoain. Saya nggak kebayang ibu mau ke masjid, apa namanya? Masjid apa? Itu ya. PST. I. Pintar sih. Saya punya teman blow on. Kemarin mau masuk ditahan imigrasi dia. Ditanya, no. You can speak English? No. Bisa bahasa Inggris? No. Bahasa Inggris. Saya punya kisah banyak hidup saya sama dia. Tapi nggak pernah bikin senang, repot itu. Habis ini saya ceritain dia biar ibu senang ya. Bisa diceritain ke anak cucu 7 turunan. Kalau dia nggak apa-apa diceritain. Sampai mana tadi? Sampai masjid. Diludahin. Masjid. Masjid. Kesian tuh nenek-nenek udah mati masih begini. Ini nenek tua tiap hari diludahin. Ibu kalau mau jalan ke masjid, diludahin sama orang, kira-kira dia apa itu? Gak pernah pakai sendal. Cakar Bib. Gebuk Bib, nggak diludahin lagi, digebuk bisa jadi. Tapi Nabi enggak. Nabi dilempar senyuman sampai orang tersebut merasakan sesuatu. Nih ngeledek nih Muhammad. Tapi Nabi Muhammad setiap lewat pagi, lewat situ lagi.
Dan setiap hari makin dideketin sama Nabi, bukan dijauhin, makin dideketin jalan. Sahabat bilang, ya Rasulullah, kenapa makin dideketin? Orang maludahin mah makin jauh jalannya. Kalau bisa putar, jangan lewat situ. Apa jawaban Nabi? Aku tidak menginginkan hajat nenek tua tersebut gagal, karena setiap pagi dia ingin meludahi aku, maka aku kabulkan hajatnya. Nabi, makanya lu bukan Nabi. Sampai akhirnya Rasulullah makin dekat, ya Rasulullah, udah jangan dekat lagi. Saya khawatir kalau jauh-jauh dia ngelangkah, kesandung jatuh, saya dosa. Kenapa? Gagal hajat ngeludahin saya karena jatuh. Di Nabi dideketin dengan kebaikan, dan sampai sehari, 2 hari, 3 hari, ternyata ini nenek gak pernah ngeludahin lagi. Dicari sama Nabi, kemana ini nenek? Sahabat dikumpulin, melihat gak nenek yang tiap pagi nyapu? Bukan yang dibilang yang tiap pagi ngeludahin saya, bukan. Lihat gak nenek tua yang biasa nyapu depan rumahnya? Tuh Nabi masih nutup aib seseorang. Makanya wahai sahabat, jangan pernah membuka sahabat orang lain aibnya, kecuali Allah akan tutup aib kita. Tutup aib sahabat, jangan pernah diumbar aibnya. Tapi kalau dia nggak apa-apa. Pengecualian. Sampai sahabat bilang, ya Rasulullah, itu nenek sakit. Belum, di mana rumahnya? Tolong antarkan saya. Ternyata rumahnya dia nyapu bukan di depan rumahnya, rumahnya di belakang. Masih dianterin sama Nabi ke pasar, beli roti, beli manisan, beli buah. Didatengin, ngelihat rumahnya kotor, ini nenek lagi tidur, disapuin rumahnya. Disapuin sampai bersih, Nabi duduk sampai ini bangun. Nenek itu bangun ngelihat Nabi, wahai Muhammad, buat apa kau datang ke sini? Apakah kau ingin membunuhku? Apakah kau ingin meludahiku? Tidak wahai ibu, ini jawaban Nabi. Tidak wahai ibu, saya datang ke tempatmu ini, saya setelah membersihkan, saya ingin memberikan engkau makan, sehingga engkau besok sehat kembali, sehingga besok engkau dapat meludahi aku kembali. Sallu ala Nabi Muhammad. Apa jawaban nenek tua ini? Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau, aku bersaksi di hadapanmu, Allah adalah Tuhan dan engkau adalah betul utusan Allah. Masuk ke dalam Islam karena kebaikan Nabi Muhammad SAW. Makanya jaga kebaikan, jangan pernah jauh-jauh dari kebaikan. Setiap kebaikan di dalam persahabatan akan memberikan manfaat atau memberikan syafaat kita di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Saya berteman sama Ustadz Sahil ini sudah lama, tapi untungnya nggak ada. Yang lucu, saya di pesawat 4 jam 50 menit. Saya ajak beliau harusnya kan jaga saya, menyelesaikan urusan saya. Dari awal pesawat berangkat sampai waktunya makan, saya jagain dia. Waktu makan saya bangunin, Bil, makan Bil. Oh iya Bil. Bil, kacang datang Bil. Iya Bil. Begitu kacang datang, saya bilang, Bil, kacangnya enak. Iya lebih Bil. Pramugari datang, saya bilang, Hil, saya minum Coca-Cola. Dia begitu melek mata, Hil, tuh ada kacang. Iya, minumnya apa? Dia lihat saya, cola. Pramugari cola. Hah? Cola. Dia ngomongnya takut-takut. Ini ada hikmah, ada hikmah. Saya mau buka aib, ada hikmah. Sebentar lagi ada hikmah, tenang aja. Saya bilang, Hil, ini kan kacangnya enak nih Hil. Saya ajarin, Hil, kacang itu namanya peanut. Minta sama dia, Sis, I want more peanut.
Oke, Bib. Apa enggak? Apal. Apa? Ya, I little I can. Udah apa? Udah. Plastiknya kan belum dibuang, orang kan belum dimintain sampahnya. Masih dipegangin. Lewat pramugarinya. Sis, I want. Buang sampah lah. Oke. I want her. Kepengen One makan. or two? Two, I am two. Oke, dibawain 4 akhirnya. Dia pikir satu orang 2, dibawain 4. Alhamdulillah untung juga sih. Ada manfaat gak? Bisa minta 1 nambah 1 dikasih 2. Rezeki bukan? Pertemanan walaupun blow on ada manfaat. Betul. Oke, sudah. Ini belum berakhir, belum. Ini hampir 5 jam, panjang ceritanya. Begitu, makanya ini sebenarnya manfaat dia kepada saya. Kalau saya, nggak ada kayaknya. Beliau bilang, ini kita makan apa? Nggak tahu apa yang ditawarin. Saya berteman sama saya kemanapun saya berdua sama dia. Kemanapun. Tapi alhamdulillah baru ke luar negeri ini sama beliau. Biasanya saya sama Ustadz Khairul Anam, tapi sekarang saya coba bawa beliau, mudah-mudahan Repot. besok bisa berangkat lagi umrah insyaallah. Amin ya Rabb insyaallah. Dan udah, saya makan. Pramugari ini datang. Fish or chicken? Pramugari. Dia jawab, nengok saya. Saya jawab, chicken please. Tadi chicken keluarlah tuh, kari ayam. Ditanya, you want chicken? Chicken, udah. Semuanya yang dimakan sama dong. Begitu dibuka, subhanallah, makanan kita. Makanan kita, Habib, kangkung. Alhamdulillah deh ya. Makanlah kita tuh nikmat, alhamdulillah. Rezeki, alhamdulillah. Ada roti. Ini saya nanti endingnya ada cerita dan ini sangat manfaat buat diri kita. Dan insya Allah ini jadi pelajaran dalam hidup kita. Ada roti. Roti itu tawar.